Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arda Oktisa Dwi Nafiri, NPM 2020-50302. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Kali ini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan mengenai cloud computing dan cara penggunaannya. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Ayo kita mulai! Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah sistem berbasis cloud atau penyimpanan awan yang penggunanya akan melakukan pengolahan data komputasi melalui internet. Pengguna cloud computing tidak perlu install aplikasi karena internet akan mengirimkan perintah komputasinya ke pusat server, kemudian internet akan mengantarkannya kembali atau mendapatkan feedback dari pusat server kepada pengguna berupa hasil perintah olahan data. Cloud computing ini memiliki 3 jenis layanan. Mau tahu layanannya apa aja? Ayo kita lanjut. Layanan cloud computing yang pertama yaitu ada Infrastructure as a Service atau bisa juga disebut dengan PaaS. Dan yang kedua ada Platform as a Service atau bisa juga disebut dengan PaaS. Dan yang ketiga ada Software as a Service atau bisa juga disebut dengan SaaS. Dari ketiga layanan cloud computing tersebut, ayo kita bahas satu persatu. Layanan yang pertama yaitu Infrastructure as a Service atau bisa juga disebut dengan PaaS. PaaS merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan PaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rack server atau colocation. Akan tetapi, PaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagian besar pengguna layanan PaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider, namun harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, beroperasi penuh, dan tidak ada kendala. Contoh dari layanan Infrastructure as a Service ini ada Telkom Cloud, Simple Storage Service, dan lain sebagainya. Beralih ke layanan yang kedua yaitu Platform as a Service. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform-platform siap pakai atau ready to use kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaliknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai oleh user. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar provider cloud seperti memori, media penyimpanan atau storage, processing power, dan infrastruktur lain yang telah disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud tersebut. Contoh dari layanan yang kedua ini yaitu ada Microsoft Azure Investment, Amazon Web Service, dan lain sebagainya. Lalu ada layanan yang terakhir, yaitu layanan yang ketiga, Software as a Service, atau bisa juga disingkat dengan SaaS. Layanan SaaS ini merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur
fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh dari layanan software as a service ini ada Google Mail, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, dari ketiga jenis layanan cloud computing ini, saya mengambil salah satu layanan yaitu software as a service. Dan saya akan memberitahu bagaimana cara menggunakan layanan software as a service. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara penggunaan salah satu contoh layanan cloud computing software as a service, yaitu Google Drive. Kenapa Google Drive termasuk ke dalam salah satu contoh layanan cloud computing software as a service? Karena Google Drive adalah salah satu contoh cloud computing yang sering kita gunakan. Penggunanya tidak perlu install aplikasi Drive. Hanya dengan memiliki akun Google Mail, maka penggunanya langsung bisa akses di Google Drive dan aplikasi lain yang memiliki Google, seperti Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya memilih Google Drive sebagai salah satu contoh dari layanan cloud computing software as a service. Oke, langsung saja. Di sini, saya ingin masuk ke akun Google Drive saya, yaitu pertama-tama, saya masuk ke dalam akun Google Mail saya terlebih dahulu. Di sini, akun Google Mail saya yaitu ardaa4592@gmail.com. Lalu, kita tunggu. Dan di sini, saya sudah masuk ke akun Google Drive saya. Dan disinilah tampilan pertama dari akun Google Drive saya. Saya ingin mengupload sebuah file video di akun Google Drive saya. Lalu, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengklik tanda plus dan baru, lalu upload file. Selanjutnya, saya mencari folder yang ingin saya upload, yaitu folder Arda. Lalu saya klik. Selanjutnya ada file berkas. Lalu saya klik lagi. Dan saya mencari video spek PKKMB untuk saya upload. Dan di sini kita tunggu waktu yang ingin kita upload. Setelah video berhasil diupload, lalu kita cari video tersebut. Dan ini adalah tampilan file uploadan yang saya upload tadi. Jika kita ingin mendownload file yang sudah kita upload, kita hanya perlu klik kanan, lalu kita cari download. Dan di sini adalah tampilan loading buat ngedownload video yang sudah kita upload. Selanjutnya, jika file yang sudah kita upload ingin kita bagikan, kita hanya perlu klik kanan kembali, lalu kita cari bagikan. Dan
kita mencari orang yang ingin kita bagikan filenya. Saya ingin membagikan file yang saya upload ke ardaardo@gmail.com. Lalu saya mengisi deskripsi pesan, yaitu file video ospek. Lalu kirim. Dan selesai. Begitulah cara untuk menggunakan Google Drive dari mulai upload, download, dan bagikan.